Tandon ini series sudah dilengkapi dengan antimicrobial protection, mengurangi 99,9% bakteri dan jamur, kemudian light proof, bebas lumut, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah video review singkat ya untuk tandon dari Penguin TD110 yang sudah admin pasang beserta dengan pemipaannya karena sudah nggak sabaran lagi buat nampung air hujan. Nah, untuk tandon ini sendiri dia punya kaki ya, kaki dari metal 4 sisi, yang mana ini bukan tipe tandon ngelantai seperti tandon pada umumnya. Dia punya kaki yang cukup kuat untuk menopang tandon ini yang punya kapasitas 1050 liter. Dan yang admin pilih kali ini adalah tandon Penguin dengan warna sandstone, warna-warna pasir, warna krem yang kayak ada bintik-bintiknya itu mirip dengan warna pasir dengan ada batu-batu kerikilnya. Ya, dengan logo Penguin di depannya. Selain tandon yang kita dapatkan ketika beli tandon Penguin, ya pastinya tandon ya. Tentu kita juga dapat ini plumbing kit, ya nggak seperti tandon pada umumnya yang cuma dapat tandon atau mungkin hanya dapat satu aksesoris. Tapi untuk tandon Penguin ini kita langsung dapat satu box penuh untuk plumbing kit. Admin nyebutnya aksesoris, dimana di dalamnya itu sudah ada auto level, ada juga single union ball valve dan union adapter thread, dan tulisannya di situ not for sale ya. Jadi kalau kamu cari di toko online itu harusnya nggak ada, harusnya. Tapi buat kamu mungkin nggak ada yang mau jual, mungkin sudah punya sebelumnya, ya siapa tahu ya nemu kit ini di toko online. Yuk kita langsung buka saja untuk bagian dalamnya apa saja yang bakal kita dapatkan, karena ini pengalaman pertama ya untuk beli tandon, jadi admin juga penasaran isinya itu seperti apa. Karena biasanya ngelihat orang beli tandon itu kebanyakan langsung beli aksesoris terpisah ya ke toko-toko bangunan. Tapi tandon satu ini langsung dikasih kit yang lengkap di dalamnya. Dan kalau dilihat dari tampilan boxnya sih kita punya 3 ya, 3 opsi atau mungkin 3 aksesoris di dalamnya. Ya sudah mulai kelihatan, kayaknya lumayan ya untuk segelnya ini berlapis-lapis. Ya, ini dia untuk bagian dalamnya atau aksesorisnya. Jadi kita dapat tadi sambungan seperti ini, pipa 1 inci, dan sudah ada seal karetnya juga. Lihat seal karet, jadi supaya nggak mudah bocor ya. Dan ini lumayan ya, dari kualitasnya nggak abal-abal, tebal banget bahkan ketimbang kalau kamu beli di pasaran dan warnanya abu-abu tua. Kemudian kita dapat ini. Nah, ini dia. Admin nyebutnya check valve ball ya. Tapi ini ditambah dengan drat juga sehingga bisa dilepas-lepas, karena secara umum kalau kamu cari yang valve seperti ini atau keran, stop keran seperti ini tuh biasanya yang modelnya itu langsung dilem ya, tapi ini punya drat sehingga kalau misalkan untuk maintenance atau mungkin dipindah-pindah tandonnya nggak perlu lagi potong-potong pipa karena dilem, karena dia punya drat tadi. Dan satunya lagi, oh ya ada tambahan di sini, ternyata kita dapat ini ya, baut untuk ditanam ke lantai. Kalau kamu misalkan pingin nge-scrub kaki tandon ini ke lantai, bisa gunakan ini, scrubnya ini, bukan scrub ya, baut ya. Dynabolt ya, admin lupa namanya Dynabolt, langsung dapat 4 sesuai dengan jumlah dari kaki tandon ini. Dan yang terakhir ya ada box di dalam box. Ini dia, apa ini? Auto level ya, ini sebenarnya buat kamu yang pingin setting untuk tandonnya itu mati nyala sendiri ya. Kalau misalkan di posisi ketinggian air tertentu pingin langsung otomatis diisi, dan ketika sudah penuh pingin langsung otomatis mati, nah bisa gunakan auto level ini. Lumayan nih harganya, kalau cari di toko online sekitar 50 ribuan ke atas, dan ini original ya. Dan terakhir kita dapat ini kartu garansi di dalamnya. Jadi simpan ya kartu ini, karena untuk tandon ini sendiri dia punya garansi yang panjang. Dan cek juga kelengkapannya supaya nanti kalau misalkan terjadi sesuatu bisa klaim dengan mudah.
Tandon ini sendiri sudah dilengkapi dengan antimicrobial protection, mengurangi 99,9% bakteri dan jamur, kemudian light proof, bebas lumut, serta ultra shield, yaitu tahan lama dari UV ya, terutamanya UV plus 20. Kemudian juga dia sudah menggunakan Rotamold, itu dia Rotamold 4, yang mana dia punya 4 lapisan. Ya, lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di tulisannya itu, Active Guard, Light Proof, Ultra Shield, dan lain sebagainya. Buat yang pingin tahu lebih soal spesifikasi tadi Tandon ini, ya ini dia Tandon Penguin TD110, ya 1050 liter ya, punya tebal 9-11 mm, beratnya 39, inlet, outlet, drainnya itu 1 inci, dan dia punya jarak kaki di 735 mm. Dan ini untuk tata cara pemasangannya. Jadi selain spesifikasi, di sekelilingnya itu kamu akan menemukan stiker merah putih seperti ini untuk tata cara pemasangannya. Dan sebaiknya tandon ini diletakkan di posisinya mana yang bagusnya, karena untuk tandon jangan basing-basing ya, basing-basing, jangan macam-macam ya untuk peletakannya. Salah satu yang admin suka dari Tandon ini adalah dia punya banyak lubang inlet ya. Salah satunya itu di bagian atas sini, yang lubangnya itu nggak cuman sekedar lubang saja ya, tapi dia juga punya penutup. Kalau misalkan kamu nggak mau menggunakannya atau belum menggunakannya, dia punya lubang di salah satu sisinya. Dan lubangnya itu bukan yang vertikal tapi horizontal ya, ke samping seperti ini. Dan ini punya ukuran 1 inci. Jadi kalau kamu mau pasang inlet dari sini bisa, dari samping. Kamu juga punya lubang keluaran dari bawah. Ya kalau ini pasti harus ya, pasti dan harus. Dia punya ukuran juga 1 inci dan ada penutupnya kalau misalkan nggak mau digunakan. Tapi harusnya sih digunakan ya lubang ini. Ya buat pengaman juga, dan ini kokoh ya, untuk sekedar lubang dratnya aja, dan itu juga asli penguin. Dan misalkan kamu mau beli secara terpisah juga ada sebenarnya di pasaran, di toko online. Selain lubang masukan yang 1 inci tadi, sisi berlawanan juga ada lubang lain yang berukuran 0,5 inci. Jadi buat kamu yang menggunakan pipa 0,5 inci bisa melalui sini. Setelah lubang inlet dari samping, ada juga lubang masukan dari atas. Ya, yang ini ya sudah dipasangin dengan ball head ya. Valve ball head itu 1 inci. Langsung admin pasang untuk air masuk, air hujan ke dalam sana. Dan satunya lagi lubang 0,5 inci. Ini admin nggak gunakan. Seperti yang bisa kamu lihat di bagian atas juga ada penutup ya, yang terbuat dari plastik. Entah plastik apa ini, PVC mungkin, ABS mungkin. Yang tebal lah, intinya plastik ini tebal penutupnya, dan langsung bisa dibuka ke arah berlawanan jarum jam. Ya kita lihat aja tutup plastik atau tutup tandon ini sendiri berwarna hitam, agak glossy. Dan lumayan berat loh tutup ini. Jadi plastiknya itu tebal banget, nggak abal-abal. Dan dia kayak punya dua layer ya penguncinya itu. Jadi misalkan airnya itu jatuh, itu nggak langsung bisa masuk, tapi keluar. Dia memang kayak ada tekukan seperti itu. Desain yang menarik untuk sebuah tandon, untuk pengamanan supaya air yang nggak diinginkan itu nggak bisa masuk ke dalam tandon ini. Nah lihat aja tuh, ada penguncinya, ada alurnya, dibikin seperti ini. Jadi buat kamu yang khawatir selama ini kemasukan air ke dalam tandon, dan ini dia untuk lapisannya. Jadi selain tutup tadi, dia punya lapisan yaitu penyaring. Ya kalau misalkan air masih tetap masuk, itu ada penyaring di dalamnya. Dan ini admin coba cek di tandon yang admin beli ya, itu nggak punya yang seperti ini. Padahal kelihatannya kayak sepele, tapi ya kalau ada seperti ini kan ya nggak mudah ya masuk. Ya siapa tahu ada cicak yang masuk, atau mungkin debu. Nah ini ada penyaring di dalamnya. Tebal juga untuk saringannya ini. Untuk pori-porinya lumayan lah, lumayan besar, tapi nggak bisa dibilang besar juga ya. Lumayan lah untuk menyaring kotor-kotoran yang kasar. Dan ini langsung include di dalamnya, jadi kamu nggak perlu beli-beli lagi. Kita singkirin dulu untuk tutupnya. Pengen lihat bagian dalamnya seperti apa? Nah ini dia tampilan dalamnya. Sudah sedikit kotor ya karena admin menampung air hujan.
Dan sejauh ini ya sebenarnya ini masih terbilang baru ya, tapi nggak ada sama sekali lumut ya. Karena biasanya air hujan tuh mudah banget lumutan. Tapi sejauh ini kayaknya nggak ada lumut, hanya sebatas dedek aja, debu saja di bagian dalam, di bagian dasarnya itu. Nah itu dia, ada lubang outlet, dan kalau kamu perhatikan di bagian tengah itu ada lubang lagi ya di bagian tengah itu. Nah apakah itu, kita langsung cek saja. Nah ini dia, di bagian bawah ada lubang keluaran, tapi digunakan khusus untuk menguras air tandon ini. Jadi mudah banget untuk pengurasannya. Dan dengan adanya lubang keluaran ini khusus untuk menguras, kamu nggak perlu lagi harus melakukan miring-miringi tandon ketika menguras isi tandon. Jadi buka saja katup ini, kemudian kamu cek airnya keluar beserta dedek-dedeknya itu, debu-debunya. Dan kalau misalkan dirasa kurang, kamu bisa siram dengan air dari bagian atas, atau hidupkan saja keran, atau mungkin air kamu semprot dari atas, itu dedeknya langsung bisa keluar semua melalui lubang. Dan kita beralih pada bagian kaki. Kaki-kakinya terbuat dari bahan metal yang kalau lihat kayak tipis ya, tapi kokoh kok untuk kakinya ini. Dan untuk bagian kaki juga sudah ada plate dari plastik sepertinya yang tebal. Dan itu sebenarnya bisa kamu lepas kalau pingin dibaut ke lantai menggunakan baut yang dikasih pada saat pembelian. Itulah dia untuk review singkat dari tandon air merek Penguin dengan tipe TD110 berkapasitas 1050 liter. Untuk link pembelian admin sertakan aja di kolom deskripsi ya. Dan yang admin pilih ini warna sandstone yang menurut admin paling cantik diantara, kalau keliru ada 2 warna lain ya. Totalnya ada 3 warna. Dan bisa sebagai tempat untuk menampung air hujan, dimana tempat admin pada saat ini itu belum ada air PDAM yang masuk. Dan syukurnya tandon ini juga sudah dilengkapi dengan lubang pembuangan di bagian bawah sehingga mudah banget untuk dilakukan maintenance. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!